Hari ini, seluruh SDM PKH mulai turun dalam rangka penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial. Seperti apa beritanya? Simak terus hingga tuntas. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keceriaan dan diliputi kebahagiaan serta dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada triwulan keempat tahun ini, yaitu Oktober, November, dan Desember, pemerintah dari beberapa kementerian menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan BBM karena subsidi BBM dialihkan. Salah satunya kementerian yang selalu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat rentan, turut juga menyalurkan bantuan BLT pengalihan subsidi BBM. Selain dari bantuan reguler yaitu PKH, program sembako, dan PBIKIS. Hingga saat ini pun, Kementerian Sosial terus menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi keluarga yang terdata di DTKS, seperti PKH dan program sembako. Juga ada bantuan baru yang turut disalurkan. Nah, hari ini seluruh SDM PKH ditugaskan untuk turun lapangan dalam rangka mendukung penyaluran bantuan ini. Nah, teman-teman, bantuan yang akan disalurkan ini seperti apa? Simak videonya hingga tuntas agar tidak salah memahami dan tidak salah persepsi. Namun, bagi teman-teman yang baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa jempol manisnya untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu dalam berita terbaik dan teranyar dari channel kesayangan kita ini. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa PKH dan program sembako mengalami pengelompokan KPM sejak Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat surat dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUB/2022 pada tanggal 27 Mei 2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan. Maka dengan adanya surat keputusan ini, tentu saja ada perubahan terkait sasaran penerimanya dan pendamping sosial yang bertanggung jawab mendampingi program sembako dan PKH. Jadi, program Keluarga Harapan jika dulunya dilaksanakan dengan basis atau pendekatan keluarga, maka dengan terbitnya peraturan terbaru ini, maka pendekatan program sembako dan PKH dilaksanakan kepada perseorangan dan keluarga. Dan pengelompokan program sembako dan PKH dibagi 3, yaitu pertama, lansia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, dan anak tidak dalam keluarga. Kedua, kelompok yang terdiri dari kepala keluarga rentang usia antara 40 tahun sampai dengan 60 tahun, dan keluarga yang di dalamnya ada lansia dan atau disabilitas. Jadi di sini yang termasuk kepala keluarga yaitu suami. Jika suami meninggal, maka kepala keluarga beralih ke istri. Dan teman-teman, untuk kelompok yang ketiga yaitu keluarga rentang usia 40 tahun ke bawah. Dari 3 pengelompokan penerima PKH dan BPNT ini, masing-masing pengelompokan ada perbedaan-perbedaan pendekatan programnya ya teman-teman. Meskipun ketiga kelompok ini sebagai penerima PKH dan BPNT. Nah, seperti saat ini, pendamping sosial PKH yang dikenal selama ini tidak melulu mengurusi penyaluran PKH secara reguler. Namun, dilibatkan dalam proses bisnis bantuan sosial di luar PKH, sebagaimana yang kita pahami selama ini. Tetapi ikut terlibat dalam program bantuan sosial dari Kementerian Sosial selain dari PKH tentunya. Dan untuk beberapa hari ini teman-teman, pendamping PKH mulai turun lapangan dalam rangka memastikan calon penerima bantuan ada dan layak menerima bantuan dari Kementerian Sosial yang meliputi lansia tunggal, disabilitas tunggal, maupun anak yatim. Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran yang akan diberikan kepada anak yatim piatu, lanjut usia, dan disabilitas.
Kementerian Sosial menyampaikan anggaran tersebut rencananya untuk beberapa program, antara lain program asistensi rehabilitasi sosial atensi anak yatim piatu berupa bansos Rp200.000 per bulan selama 12 bulan dengan target 946.863 orang. Kemudian program permakanan atau bantuan makanan bagi lanjut usia sebesar Rp21.000 per hari selama 365 hari dengan target 334.011 orang. Lalu program permakanan bagi disabilitas sebesar Rp21.000 per hari selama 365 hari dengan target 98.934 orang. Selanjutnya, program alat bantu aksesibilitas, Rumah Sejahtera Terpadu, Pahlawan Ekonomi Nusantara, serta bantuan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial. Nah, teman-teman, bantuan baru dari Kementerian Sosial yang sedang berlangsung saat ini dan juga melibatkan pendamping sosial PKH dalam proses penyalurannya adalah bantuan sosial permakanan. Dan bantuan ini merupakan salah satu bantuan sosial dalam bentuk makanan siap saji yang diberikan kepada penyandang kesejahteraan sosial. Sasaran penyandang kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Dan saat ini data penerimanya tengah dilakukan validasi lapangan, sehingga SDM PKH dalam hal ini pendamping PKH di wilayah masing-masing ditugaskan untuk menemukan calon penerima ini yang nantinya akan disalurkan bantuannya sesuai dengan nama-nama yang sudah terdata dari Kementerian Sosial Pusat. Nah, teman-teman, tujuan pemberian bantuan sosial permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan juga bagi penyandang disabilitas tunggal adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Adapun kriteria lanjut usia dan penyandang disabilitas adalah poin A, miskin atau tidak mampu. Poin B, tinggal di rumah tangga tanpa anggota keluarga atau terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga. Poin C, lansia terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS usia 80 tahun ke atas. Poin D, bukan berstatus sebagai pensiunan PNS dan atau purnawirawan TNI atau Polri. Poin E, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Nah, teman-teman, mungkin bertanya-tanya, bantuan permakanan itu seperti apa bentuknya? Apakah berupa makanan yang itu-itu saja? Atau bagaimana ya teman-teman pendapatnya? Seperti apa bagusnya? Silakan dituliskan pada kolom komentar. Namun, dalam aturan permakanan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai berikut. Nah, permakanan adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran dengan indeks Rp21.000 per hari untuk 2 kali makan. Daftar menu makanan setiap harinya berbeda dengan jangka waktu 10 hari. Penyusunan daftar menu berdasarkan atas rekomendasi ahli gizi atau tenaga kesehatan. Menu mengandung unsur nasi, sayur, lauk, hewani nabati, buah, dan air mineral. Pantangan makanan karena faktor kesehatan. Standar permakanan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Nah, pengemasan permakanan menggunakan kemasan kotak menyesuaikan. Permakanan akan diantarkan ke rumah penerima manfaat. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai bantuan yang melibatkan SDM PKH turun dari beberapa hari ini. Semoga bantuan ini memberikan kemanfaatan yang besar dan pemerataan keadilan sosial. Semoga video ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial, dan yang belum subscribe jangan ragu untuk klik dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.